Dengan lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia menjadi negara keempat terpadat di dunia. Menjelang puncak bonus demografi 2030 sampai 2040, sekitar 70% penduduk berada di usia produktif. Momentum ini adalah peluang emas, namun di saat yang sama ia juga menjadi tantangan besar. Mari kita lihat lebih dalam. Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia. Data BPS menunjukkan hingga akhir 2025 terdapat sekitar 7,3 juta orang menganggur. Pemerintah telah mengalokasikan lebih dari 700 triliun untuk sektor pendidikan sebagai investasi utama. Namun, tantangan tetap ada. Tingkat pengangguran masih di kisaran 5% dan kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan industri terus menjadi perhatian. Kolaborasi antara pendidikan tinggi vokasi dan dunia industri semakin gencar untuk mendorong lulusan siap kerja serta riset yang bisa dikomersialisasikan demi meningkatkan produktivitas nasional. Meski kebijakan SDM agresif, fakta tentang tingginya angka pengangguran sampai saat ini tidak dapat dielakkan, mengindikasikan masih besarnya tantangan penyerapan tenaga kerja. Disinilah peran strategis pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri benar-benar diuji. Bagaimana membangun sinergi yang mampu melahirkan SDM yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing di tingkat global. Lalu, seperti apa arah dan masa depan pembangunan sumber daya manusia Indonesia? Mari kita dengarkan pandangan narasumber tentang langkah dan strategi yang harus kita tempuh bersama. Halo, saya dengan Arif Zulkarnain, dosen program studi perhotelan di Binus University. Posisi saya sebagai lecturer spesialis S3. Peran perguruan tinggi sangat penting bagi peningkatan kualitas SDM, khususnya di Indonesia ya. Dalam hal ini, kualitas SDM yang mampu diserap dengan industri, karena kita melihat banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi yang tidak terserap. Jadi memang pembekalan skill ya, keahlian agar dapat diterima oleh industri itu merupakan satu yang krusial. Terlebih lagi para akademisi juga harus melakukan peningkatan ya. Jadi bila para akademisi juga terus berkembang sesuai dengan industri, ini akan menyiapkan suatu fondasi yang kuat bahwa industri terus berubah ya, terus berkembang, terus maju. Kita harus siap dan selalu bisa membaca di mana kebutuhan-kebutuhan lulusan-lulusan perguruan tinggi tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh industri. Penelitian dan juga hasil-hasil yang dilakukan para akademisi beserta mahasiswa ini juga harus mengaitkan dengan industri. Ya, kontribusi dunia industri dalam proses pendidikan itu sangat penting ya, di mana mata kuliah yang dirancang untuk peningkatan SDM dalam pembelajaran sehari-hari mahasiswa itu memang harus mendapat input atau masukan dari para praktisi di luar. Dalam penyusunan mata kuliah tersebut, peran industri bisa masuk untuk memberikan outline topik-topik mana yang sekarang kekinian ya, itu bisa masuk juga. Mereka memberikan guest lecture, jadi para industri datang untuk berdiskusi. Jadi di kelas tidak hanya dosen yang satu arah saja memberikan teori-teori dan juga pengalaman sebelumnya, tetapi ditambah lagi dengan adanya program guest lecture. Setelah itu program magang ya, adanya kalau di perhotelan itu ada 6 bulan mahasiswa magang ya, ada setahun itu 2 kali, 6 bulan. Ini sangat membekali pengalaman di dunia industri di awal sebelum mereka terjun masuk ke dunia industri.
Komitmen pemerintah sudah terlihat ya, baik di sini dengan mendorong pendidikan tinggi dan juga pendidikan vokasi, di mana pendidikan vokasi contohnya di perhotelan itu di bawah naungan Kementerian Pariwisata dengan 6 Poltekpar di seluruh Indonesia. Menurut saran saya, ada development program untuk program-program diploma dan juga LPK, lembaga pelatihan dan keterampilan. Saya rasa buat teman-teman yang di LPK itu juga butuh perhatian untuk lebih ditingkatkan lagi. Bagaimana dosen-dosennya ataupun fasilitatornya berkembang dan juga bagaimana program-program tersebut dapat matching dengan industri. Masyarakat Indonesia sangat butuh pekerjaan. Jadi lulus mendapatkan pekerjaan itu adalah prioritas yang utama bagi para lulusan perguruan tinggi ataupun mahasiswa. Jadi peran pemerintah di sini sangat diharapkan untuk bisa memberikan informasi dan juga pendampingan bagaimana lulusan-lulusan tersebut dapat terserap di industri. Yang pertama itu, setelah lulusan tersebut bekerja, perlu dibuatkan program development program. Ya, kita melihat bahwa graduate certification ya, sertifikat keahlian spesifik itu sangat dibutuhkan dari awal-awal lulusan tersebut bekerja. Misalnya ada lulusan yang 1-5 tahun tidak berkembang karirnya. Ya, ini kita harus melihat kenapa pribadi tersebut atau lulusan tersebut tidak ada perkembangan. Nah, kami juga masih pihak perguruan tinggi dan juga pihak pemerintah di sini memang perlu sinergi bagaimana adanya program-program pengembangan buat yang sudah bekerja untuk bisa lebih meningkatkan skill-nya. Perlu adanya sinergi antara ketiga stakeholder tersebut ya, pemerintah, perguruan tinggi dan juga industri. Contohnya misalnya memetakan 10 tahun ke depan apa yang ingin kita capai bersama, kompetensi apa yang nanti akan dibutuhkan di masa datang. Nah, itu nanti di breakdown per tahun apa-apa yang akan kita capai. Tapi itu mengikut sertakan semua komponen tersebut. Ya, tidak bisa berdiri sendiri, industri saja tidak bisa berdiri sendiri, perguruan tinggi dan juga pemerintah. Nah, dengan adanya tujuan bersama tersebut, nah kita sama-sama bersinergi dan juga sama-sama mengevaluasi ya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan industri, apakah memang di perguruan tinggi diajarkan. Nah, ini kita butuh supportnya pemerintah untuk membackup program tersebut.